Halo semuanya teman-teman. Halo, Cek cek. udah nih. Ayo. Apa kabar Lil? Alhamdulillah baik nih. Gimana kabarnya, Uja? Alhamdulillah baik juga, baik baik alhamdulillah. Nih Eh, kita mau nanya udah dulu, suaranya nggak ya? Ja, gimana gimana? suaranya jelas nggak ya? Suara jelas jelas. Ntar Mantap. kalau misalkan suara kurang jelas bisa ini aja nanti kasih tahu ya. Ya, siap. Ya, selamat bergabung buat teman-teman. Udah lumayan banyak sih yang bergabung. Nah, mungkin sambil nunggu kita Ramein lah. mulai. Ya kita di sini Bagi ngobrol-ngobrol santai lah ya, ya ngobrol mungkin. santai. Nanti kita mulai sekarang aja apa gimana nih, Lil? Enaknya. Ya, boleh aja. Kita ngobrol santai aja. Oke. Oke kalau gitu gua mulai ya. Gua buka dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertama-tama gue mau ngucapin makasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Nah, di sini mungkin banyak yang sudah mengikuti galeri sipil. Nah, waktunya mungkin sekarang kita sharing ya, sharing-sharing terkait dunia pekerjaan khususnya kayak gitu. Oke, nah malam ini ada Bang Ulil. Nah, Ulil ini adalah salah satu staf dari salah satu perusahaan kita. Beliau bergerak di bidang konstruksi kayak gitu. Nah, mungkin malam ini kita akan ngobrol nyantai dulu, tapi sebelum jauh, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Jadi saya ini Puja, nama saya Puja, di sini sebagai salah satu pengurus gitu ya, atau anggota dari Galeri Sipil. Mungkin pas waktu pengenalan awal, dulu ada beberapa yang kita jelaskan terkait Galeri Sipil. Nah, mungkin salah satunya Galeri Sipil ini tuh salah satu platform digital yang berfungsi untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia teknik sipil. Nah, pada malam kali ini sengaja nih kita mau ngobrol-ngobrol santai. Nah, mungkin topik yang kita bawakan terkait proses persiapan dan perencanaan dalam proyek konstruksi. Nah, sebelum jauh, izinkan dulu di sini ada narasumber kita, Ahmad Udil Albab untuk diri. Silakan, Ulil. Oh, ya. Nah, mungkin ini ya perkenalkan kembali nih. Saya Ahmadul Albab di sini ya, sebagai salah satu apa namanya staff engineering department, khususnya ini saya emang bagian apa ya, procurement, jadi kayak pengadaan gitu kan. Jadi kemungkinan ya mungkin saya akan berbagi sedikit ya terkait dengan persiapan di proyek itu seperti apa, mungkin yang dari pengalaman dan hal yang saya tahu gitu, mungkin gitu sih ya. Ya, oke, Ya terima mungkin kasih. nanti mungkin udah punya pengalaman juga nih terkait dengan hal tersebut, mungkin di sudut pandang yang berbeda, dan itu mungkin bisa dijadikan sesuatu yang apa ya, kita saling ngobrol bareng lah terkait hal tersebut, kira-kira bagaimana sih gitu. Iya, betul-betul kali Ulil. Nah, mungkin di kesempatan kali ini juga teman-teman nanti silakan untuk bertanya di kolom komentar jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain gitu. Nah, jadi Ulil ini saat ini posisinya di Jakarta, Ulil. Ya, Jakarta. Oh, kebetulan bekerja bergerak di bidang konstruksi ya, kontraktor ya. Ya, kontraktor. Nah, oke. eh gua ini ya di sini mungkin membatasi topik pembicaraan kita malam ini gitu. Namun nanti teman-teman bebas untuk bertanya. Nah, mungkin yang kita mau bahas dulu di sini yaitu adalah proses persiapan dan perencanaan ya, proyek konstruksi. Mungkin kita akan fokus dulu di sana. Nah, mungkin sebagai gambaran umum nih, saya mau nanya dulu nih ke Ulil, kira-kira ya terkait dengan proses persiapan itu perkenalan apa ya namanya perkenalan singkat lah, apa namanya ya
proyek konstruksi itu pandangan Ulil seperti apa gitu. Paling penting dulu itu mungkin yang perlu Oh ya, mungkin teman-teman. ini ya, ya kita jangan terlalu serius banget gitu. Jadi mungkin Nah, ya. paling kita tahu lah gitu, proyek itu apa sih ya? Konstruksi itu kan kayak sejenis bangunan gitu kan, yang akan kita bangun untuk berbagai manfaat kan. Tentunya seperti itulah secara kasarannya. Dan itu Hmm, kan kalau kita bangun suatu tempat mungkin eh, nggak mungkin punya tujuan, maksudnya pasti ada tujuannya gitu. Nah itu dari tujuan itu kan nantinya bakal apa ya, kayak di proyek tuh biasanya bisa dikatakan visibility study itu dilakukan saat awal seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari sudut pandang saya sebagai ini ya. Ya oke. mungkin kalau ada yang mungkin di sini pasti ada atau masih bingung terkait dengan visibility study, mungkin bisa dijadikan pertanyaan juga ya nanti ini. Nah, ya boleh boleh. Nanti mungkin itu salah satu tahapan-tahapannya ya dalam persiapan Hmm. proyek konstruksi seperti itu. Nah, mungkin Nah ya kalau boleh tahu mungkin nih, di pekerjaan Ulil sekarang itu fokusnya itu terkait konstruksi apa nih? Apakah bisa bangunan, gedung, bendungan atau apa gitu? oh, jadi sebenarnya saya ini kan Ya, ini. kontraktor dan biasanya kita ngesup di beberapa ini ya, apa namanya, beberapa bangunan ya. Kecuali ya kita bisa biasanya ke bangunan gedung, jembatan, terus JT juga bisa JT. Hmm, JT. Nah itu mungkin ini ya. Berarti kita bisa di onshore bahkan offshore seperti itu. Jadi nggak terpaku ini ya. Yang penting apa namanya, kan itu kan di bagian itu terkait ini. Oh iya, biasanya kita melayani dredging juga ya. Dredging itu pengerukan apa namanya, pengerukan laut gitu. Itu mungkin itu sih. oh ya. Oke, berarti mungkin perusahaan Ulil sekarang ini Ya bisa ini juga soil ya. improvement, bisa soil improvement. Oh iya, boleh boleh boleh. Mungkin sebelum itu ada yang gue izin nyapa dulu Iya, nih, udah pada bergabung. Siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam ya buat Firdaus. Ini buat teman-teman nanti kalau mau bertanya, silahkan ada kolom pertanyaan di sini. Kalau mau di kolom komentar boleh nanti kita bacakan juga. Nah, mungkin ya yang saya pahami di sini berarti emang perusahaan itu tidak hanya terpaku di satu pekerjaan di tempat Bang Ulil ini. Karena memang ada kontraktor atau konsultan yang memang fokusnya misalkan hanya di jalan saja atau emang fokusnya di gedung saja gitu. Ya. biasanya tergantung keahlian di ini, di tempat itu ya, gitu, di Ah, ya perusahaan itu. betul. Ya, ya. Siap. Paling tadi Oke. Hmm? untuk masalah visibility study paling mungkin saya bahas sedikit ya. Kalau visibility study kan itu studi kelayakannya. Jadi di situ kayak gimana kita itu tadi pengajian terkait dengan pembuatan, misal nih mau buat gedung. Nah, itu kira-kira ditinjau dari aspek semuanya. Itu manfaatnya apa? Itu terus berdasarkan aspek ekonomi seperti apa, terus aspek sosial lingkungan, dan itu semuanya pasti dihitung semua gitu. Jadi nggak asal hanya bangun gitu kan. Kalau asal bangun mungkin bisa jadi di Indonesia bakal jadi bangunan semua, tapi kan nggak, kita harus ada visibility study juga gitu. Ya Mungkin itu betul. sih yang bagi yang masih belum paham ya terkait dengan visibility study gitu kan. Mungkin kalau misalnya ada yang ini bisa ditanyakan juga gitu. Nah, mungkin benar kata Ulil tadi ya. Jadi sebenarnya ya singkatnya atau mungkin biar mudah dipahami, visibility study itu adalah studi kelayakan di mana hasil kajian yang dilakukan itu terkait dengan suatu proyek, misalkan apakah proyek ini, rencana ini layak atau enggak buat dilanjutkan kayak gitu. Misalkan nih layak Ya, dilanjutkan, oke berarti ada tahap selanjutnya, tahap DED misalkan kayak gitu, desain dan segala macam kayak gitu ya. Nah, dari sudut pandang Puja sendiri ini gimana nih terkait dengan visibility study? Kan ini kan beda nih. Mungkin di sudut pandang Puja gimana kira-kira? nah sebenarnya ini akan salah satu tahapan dari apa namanya dari suatu pengerjaan proyek konstruksi. Nah, mungkin tahapan awal yang dilakukan sebelum FS itu sebenarnya
macam-macam nih sebelum FS tuh. Misalnya ada proses perencanaan, atau biasanya kalau di istilah lapangan atau istilah di apa namanya di suatu lembaga itu sering disebut master plan, misalkan master plan. Nah, ya. Nah, Ya, untuk mungkin itu FS tuh bagian kajian ini dulu ya. sebelumnya. Nah, kajian dulu nih baru ke FS. Di FS itu, nah di sini tuh lebih lebih apa ya namanya? Lebih memperhatikan itunya apa namanya? Kelayakannya gitu. Jadi suatu proyek ini nanti apakah layak dilanjutkan atau enggak kayak gitu. Nah, kalau Hmm, misalkan layak, ya proses selanjutnya DED. Nah, barulah ya. nanti pembebasan lahan, atau bisa bisa di sini nanti dilakukan lelang atau tender seperti itu kalau buat kedepannya kayak gitu mungkin ya. Iya. Nah, itu mungkin ya udah dijelasin semua nih malah sama Pujan. Ya, mungkin sama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah feasibility study itu kemudian ada tahap namanya ini apa namanya? Kayak briefing ya jatuhnya, briefing. Jadi Briefing. kita dari studi kelayakan udah oke, mungkin kita lebih ke arah teknisnya, teknis sama komersialnya. Mungkin teknis komersial ya kita terkait dengan apa namanya kayak uh, harga lah, itu kira-kira taksiran harganya berapa sih misal membuat suatu bangunan ini, dan itu bakal di apa namanya kayak di semua di ini kayak nanti skemanya seperti apa, master plan-nya seperti apa ya tadi seperti yang Puja ini ya sampaikan ya gitu. Nah, ini mungkin nyambung ya dari Firdaus, eh, Iya. feasibility study itu kurang lebih seperti analisa ke depan, bukan Kak? Ya, betul. Jadi analisa ke depan nih kira-kira bisa dikerjain gak nih ke depannya, atau enggak misalkan wah kurang layak nih dikerjain kayak gitu. Jadi belum melakukan pembangunan itu tidak langsung. Jadi ada kajiannya itu dulu. Nah, itulah fungsinya feasibility study seperti itu. Nah, mungkin buat menyambung yang tadi biar lebih seru nih, gimana kalau kita ini ya, saya bertanya deh ke Ulil, kira-kira proses awal untuk mendapatkan proyek itu dari mana kayak gitu kan, orang orang awam nih, misalkan anggap saya orang awam, saya belum tahu nih Hmm. cara dapetin proyek gimana, terus dan dari mana gitu awalnya proyek itu ada gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya awal adanya proyek itu dari mana kayak gitu. Oh iya, Sepengalaman mungkin. Ulil. Nah, mungkin kalau dari saya sih biasanya ya ini ya, kalau ya tergantung. Kalau proyek Indonesia mungkin bisa dilihat-lihat. Ada yang kan tergantung ownernya juga sih. Kan ada yang dari Hmm, LPSE tuh. Nah, terus kayak biasanya kita juga kan dari pengalaman saya ada Pertamina juga. Nah, itu kita harus sering-sering baca juga gitu di website Pertamina bahwa di sana lagi mau ngadain proyek apa atau mau tender apa seperti itu. Di situ biasanya lengkap sih, dan itu biasanya sudah terangkum jelas. Kayak kalau LPSE itu udah ada anggaran biayanya dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa bagi teman-teman yang masih bingung atau mau ya bahkan atau yang mau pengen nyari apa namanya tempat PL aja ya, tuh bisa tuh kalau udah punya rencana pengen PL di mana. Nah, itu mungkin bisa dilihat-lihat di situ di website LPSE seperti itu. betul betul. Nah, mungkin benar ya, sekarang tuh untuk mendapatkan proyek itu lebih mudah ya karena memang ada lembaga yang mengaturnya kayak gitu. Kalau misalkan eh, lebih enaknya gini ya, mungkin satu perusahaan besar kadang memang atau BUMN menyebar tender itu di websitenya sendiri. Tapi kan untuk proyek-proyek lain yang kita tahu itu ada lembaganya sebenarnya. Kalau misalkan di pemerintahan, kalau di pemerintahan itu pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya waktu di pemerintahan, ketika ada suatu proyek itu ada lembaga yang mengaturnya, yaitu lembaga pengadaan lelang kayak gitu, unit pengadaan lelang. Nah, di mana webnya itu ada LPSE yang Bang Ulil tadi bilang kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek tuh di webnya LPSE untuk proyek-proyek yang sedang berjalan atau mungkin yang emang lagi dilelang atau di tender kayak gitu. Nanti teman-teman bisa bisa lihat-lihat seperti itu. Ini tuh ya. Ya, mungkin tadi ini ada beberapa pertanyaan ya di kolom chat Ya, tadi. Siapa sambil saya bacain juga nih yang di, oh atas ini ada kayaknya. dari Arif Butar Butar ya, dari Arif Butar Butar, nanya nih, dokumen tender itu isinya apa aja kak gitu. Mungkin Bang Oli Itu bisa bisa tahu. Mas Arif ini kayaknya nanya terkait apa PCM itu apa ya Kak? Itu yang dimaksud apa? Procurement ya? Apa gimana? Mungkin bisa Di dijawab atas lagi mungkin di ya. Iya. terus. Oh ya mah, Ya mungkin di atas. sampai ya ini mau jelasin ini juga ya terkait kan tadi lanjut nih setelah ada penjelasan.
Nah, dari awalnya kan studi kelayakan nih. Habis itu ada penjelasan, mungkin penjelasan kan tadi terkait dengan rancangan biaya. Nah, itu setelah penjelasan itu kita masuk ke tahap desain. Nah, di tahap desain itu ada terbagi tiga biasanya kan, ada tahap desain awal atau preliminary design, kemudian Hmm. development design, kemudian yang terakhir ada detail design. Nah, itu mungkin dari pihak owner. Nah, itu sebelumnya kan ada pertemuan dengan konsultan terkait dengan masalah biaya, terus masalah skema gambar. Terus nah dari konsultan ini yang bakal merangkum semua, dan dia bakal yang menjadi seorang master plan itu dari keinginan apa yang dari owner ini bakal diterapkan disampaikan ke konsultan sehingga bisa jadi sebuah desain atau gambaran yang ingin owner capai gitu. Mungkin seperti itu sih. Nah, jadi Oh udah iya. ada 3 tahap yang ya kita bahas ya seperti itu. Hmm. Oke, oke. Nah, mungkin desain gimana nih? Mungkin dari Puja punya pengalaman juga terkait tahap ini mungkin. Mungkin agak nyambung nih sih prosesnya sama yang bawah nih, ada yang bertanya. Sebentar saya bacakan ini. eh Sebentar saya. Tadi ada yang nanya terkait dengan master plan dan FS nih. Sebentar ya, saya baca ya. Nah, proyek master plan apakah di dalamnya sudah termasuk FS gak kayak gitu. Nah, ini sebenarnya tergantung ya. Sebenarnya master plan FS adalah suatu proses tahapan yang berbeda kayak gitu. Namun yang dikaji memang hampir sama gitu antara master plan sama Ya, dengan apa nama FS. Jadi nanti tuh hasil akhirnya gitu, outputnya tuh berupa rekomendasi kayak gitu. ya, Baik itu betul. master plan, baik FS, ujung-ujungnya tuh outputnya tuh berupa rekomendasi. Apakah Iya, nanti itu proyek ini berjalan atau segala macam ya seperti itu. Nah, ini ada dua pilihan sebenarnya. Ada yang memang setelah master plan itu dikaji lagi lewat FS, atau ada juga yang memang setelah master plan ini langsung saja ke proses desain kayak gitu. Jadi ini iya. satu proses beda ya antar master plan dan FS. Nah, mungkin dari Oli bisa menambahkan. Tadi kayaknya ada pertanyaan nih banyak nih. Cuma Agak banyak emang kayaknya udah. pertanyaan, sambil dijawab satu-satu mungkin. Oh ya, Sama ini ini kan tadi Mas Arief ini kan terkait dengan, ya mungkin struktur. tadi udah si apa yang dikatakan Puja ya terkait dengan MS sama ini ya master plan itu, ya itu hampir hampir ini ya hampir sama. Cuma di sini mungkin setelah kita langsung bahas aja selanjutnya. Nah, ini kan mungkin ada pertanyaan. Nah, ini bakal pas nih sama ini. Jadi ketika dokumen tender, nah ini kita udah bahas ke tender. Jadi setelah Dokumen tender nih adanya, ya. ya setelah adanya apa namanya desain ya, proses desain itu, nah itu setelah itu baru adanya proses tender atau yang biasa disebut procurement ya. Di situ Hmm. lelang ya. Jadi lelang ini prosesnya ya cukup panjang biasanya. Iya. Nah, di situ di lelang ini ya kita mau mencari ya, dari si owner ini mau mencari kontraktor atau yang bakal melaksanakan sebuah proyek itu, apa yang dia pengen, apa yang udah dirangkai sebelum-sebelumnya ya. Nah, dari biasanya kalau di sebuah proyek itu yang untuk tender itu nggak gampang, dan biasanya sekarang tuh udah mulai ketat ya terkait dengan pelaksanaan tender itu. Jadi ketika lelang ini kita biasanya ada beberapa tahap sih dari pengalaman saya. Jadi ketika ada proses namanya pre-kualifikasi. Jadi pre-kualifikasi ini kayak jatuhnya kayak kita menentukan uh, bagaimana sih kontraktor yang akan mau melaksanakan itu, apakah sudah sesuai apa yang diinginkan terkait dengan keuangan dari perusahaan itu, terus company profilnya seperti apa, terus biasanya kayak apa namanya met ya sebelum ke metode ya. Jadi kayak pertama tadi keuangan, terus ada company profilnya, kemudian terkait dengan kelayakannya, pengalamannya dan lain-lain. Mungkin itu salah satu apa namanya alasan sebelum terjadinya tender ya. Jadi ada pre-kualifikasi, apakah kontraktor Iya. ini layak sih gitu buat mengerjakan proyek ini gitu. Nah, itu sebenarnya yang lumayan susah ya di proses itu. Gimana cara mencapainya agar si kontraktor ini dapat gitu mengikuti tender gitu. Mungkin itu Ya. gimana nih dari Puja, bisa ini Nah, sharing justru juga ini gitu. nah ya. Sebenarnya betul ya yang Lu?
Dokumen Kuliah mungkin jadi Mas Arif tadi kita belum jawab terkait dengan dokumen tender. Nanti bakal saya jawab gitu. Nanti nah ya. ini ikut aja ya ini ya, biar nggak pusing Oh gitu. ya, betul sebenarnya yang tadi Kolil bilang. Jadi ada proses pre-qualification dulu ya. Jadi nanti sebelum dilakukannya kita misalkan sebagai owner tuh ngelihat dulu nanti apa namanya riwayat perusahaan itu kayak gitu. Mungkin dari sini mau bertanya juga ke Ulil kan kebetulan saya emang belum pernah ya ikutan tender gitu. Jadi cuma memang belum terlibat lah ya. Mungkin pengen tahu juga nih proses terkait tender itu gimana caranya supaya menang tender. Gitu. Gimana nih ada trik-triknya gak kayak gitu kan misalkan banyak banget yang masukin tender tapi gak sedikit juga gitu yang gagal gitu. Banyak juga yang gagal kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin mau Ulil. Oh ya, mungkin sebelum jauh ya, ini tadi terkait dengan dokumen tender. Nah, itu tergantung ya. Sebenarnya kalau untuk dokumen ini ya tadi ada proses pre-kualifikasi. Jadi dokumen yang apa yang dibutuhkan si owner ini di proses pre-kualifikasi itu biasanya beda-beda nih. Kayak proyek masing-masing proyek gitu. Kayak ada biasanya kita dari pengalaman saya juga kalau proyek IPC ya. Nah itu gas pipa gitu, itu mungkin persyaratannya bakal lebih ini ya, lebih ketat gitu terkait dengan aturan-aturannya. Terus standar-standarnya yang dipakai itu bakal lebih ketat seperti itu. Terus kalau untuk apa namanya kayak dokumen-dokumennya ya pasti biasanya ya ada yang kurang lebih hampir sama itu biasanya ada eh, dari pihak owner mereka bakal ngasih bill of quantity ya tentunya ya. Nah dari bill of quantity itu kita sebagai kontraktor ya kita menawarkan harga dari situ menawarkan harga biasanya ditanyain juga nih produktivitasnya seperti apa terus apa namanya project schedule-nya seperti apa terus apa namanya itu kayak metodenya yang dikerjakan seperti apa. Nah, itu harus bisa menyelesaikan. Dan biasanya dibarengi dari pihak owner ini ngasih sebuah data-data terkait dengan apa namanya kayak data-data proyeknya. Misal sebelum ada ini biasanya paling data-data tanah, data-data hasil survei leveling gitu-gitu. Nah, itu mungkin sebagai acuan buat si kontraktor ini mengerjakan suatu proyek seperti itu. Hmm. Oke oke. Siap. Mungkin ini udah Jadi banyak yang bertanya nih. ya. Nah, mungkin sekalian langsung dilanjut aja kali ya. Ya bisa kalau ada pertanyaan bisa ini tanyain dijawab ini siapa tahu bisa langsung dijawab kan Nah, langsung jadi. ini mau nanya gini, mau nanya gini mungkin oleh ada gak sih minimal berapa tahun gitu suatu perusahaan harus mengikuti tender kayak gitu? Ada gak sih kayak gitu? Misalkan perusahaan kontraktor Oh, itu harus memiliki pengalaman berapa tahun gitu. tergantung tergantung ini. Kalau tergantung proyeknya besar apa kecil gitu gitu. Nah, itu Oke. dikatakan kecil ya tergantung dari pengalaman kontraktor juga ya. Kan yang paling penting kan sebenarnya pengalaman sih. Nah, biasanya kayak syarat utama yang saya sampaikan tadi mungkin syarat utama sebelum mengikuti tender yaitu udah pernah ngerjain suatu pekerjaan itu enggak sih di pekerjaan yang sama mungkin itu yang bakal ditanyain itu. Terus gimana misal metodenya terus misal ada kendala-kendala terkait dengan teknikal itu pasti bakal dibahas secara lengkap di proses tender seperti itu bakal ada sampai pertemuan-pertemuan rapat kayak gitu. Nah itu yang bakal dibahas ya kurang lebih seperti itu terkait dengan klarifikasi teknis klarifikasi harga. Nah itu mungkin itu sih. Jadi kalau alasan untuk gimana caranya memenangkan tender sebenarnya ada beberapa ini ya beberapa cara ya tentunya ya yang nggak apa namanya nggak bisa langsung juga kita misal belum pengalaman terus gampang bisa menang tender. Nah itu belum tentu juga tapi asalkan kita bisa ngasih rincian yang jelas terkait dengan metodenya seperti apa gitu. Nah itu mungkin sebagai syarat yang Hmm, bakal dipertimbangkan si pemilik proyek ini untuk mengambil atau mempercayakan pekerjaan itu kepada si kontraktor gitu. oke, siap. Nah, Tuh mungkin ya pertanyaan banyak nih mungkin. banyak mah yang mau saya sebutin satu-satu nih. Jadi kan mungkin itu terkait dengan persiapan proyek. Tapi ini ya mungkin ada yang bertanya juga nih dari Rahmat Haikal. Bang, kalau di sipil lebih baik ngambil konsentrasi yang mana bang? Kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga nggak apa-apa lah ya, Oh melebar-melebar bahasanya. tuh Mungkin sharing-sharing aja. ya mungkin
dari Puja dulu nih. Mau kira-kira Oh, ngambil fokus apa gitu. nah, Gantian mungkin, saya nanya. oh, nah, mungkin gini ya. Jadi terkait ngambil fokus. Nah, mungkin itu harus disesuaikan dengan passion masing-masing kayak gitu. Nah, aduh, Mungkin bener sih. kalau pengalaman saya waktu di apa namanya di perkuliahan dulu, kalau saya emang ada yang sebenarnya yang umum itu ada yang sipil basah sama sipil kering kan. Nah, sipil basah mungkin ini yang lebih ke bendungan kayak gitu. Kalau di waktu saya dulu itu emang ada empat sebenarnya. Ada struktur infrastruktur, ada geomatika, ada sumber daya air, dan satu lagi mungkin lingkungan. Nah, mungkin kalau ya umum satu lagi sebenarnya ada transportasi ya. Jadi disesuaikan dulu nih sama passionnya. Misalkan Bang Rahmat ini nanti tertariknya kerjanya ataupun mungkin apa ya passionnya itu nanti di apa namanya di geomatik misalkan pemetaan segala macam. Nah, ambillah fokusnya di sana atau memang fokusnya mau di struktur infrastruktur kayak gitu. Nanti kerja berhubungan dengan bangunan, gedung ataupun infrastruktur jalan segala macam. Mungkin harus di sama passion masing-masing seperti itu. Kalau terkait dengan konsentrasi yang mau diambil karena mungkin kedepannya akan berpengaruh ya kalau Iya, terkait konsentrasi ini. Gitu mungkin. iya sih. Ya, saya juga mungkin bakal menjawab sama ya. Tergantung passion juga. Dan emang sebenarnya ya kita kuliah harus paham semua ya. Jangan sampai gimana ya, kita kalau bisa harus tahu lah minimal basicnya dulu terkait dengan misal terkait dengan sipil bahasa yang tadi Puja sampaikan, terus sipil kering itu biasanya kalau di sipil gitu sih bahasanya ya. Nah itu mungkin harus bisa semua ya. Kalau bisa kita jangan ini, yang penting kita tahu basicnya dulu. Nah itu mungkin kalau misal kita nanti di dunia kerja ya pasti bakal ada ilmu-ilmu baru yang sebenarnya nggak bakal ada waktu kuliah gitu. Ya itu sebenarnya yang harus kita adaptasi dengan cepat seperti itu sih. Itu berdasarkan pengalaman juga seperti itu. Jadi nggak harus pure murni semuanya ilmu dapat dari bangku kuliah juga enggak. Nah ini juga Ya, bisa menambah skill di luar jam kuliah ya gitu, terkait ya, dengan betul. nggak harus skill kuliah atau maksudnya skill ilmu juga enggak, kita misal ikut organisasi mungkin ada manfaatnya juga gitu. Ini Ya, tadi ada yang nanya banyak lagi ja. bisa dipelajarin kayak gitu. Hmm. Mungkin ini menyambung ya. Menyambung ada yang bertanya juga nih dari Michael Kisya. Iya Nah, ini Michael. mungkin ya mungkin sebagai mahasiswa nanti masih bingung setelah lulus ada yang nanya nih, Bang mau tanya kalau nanti kita lulus lulus baiknya kita masuk ke kontraktor atau konsultan perencanaan nih. Mungkin ada pilihan yang sering umum terjadi ya. Mau masuk konsultan Ya. atau kontrak gimana nih Bang Ulil nih? Nah, kalau dari saya sih sebenarnya ya tadi mengacu di jawaban saya sebelumnya ya, terkait dengan keilmuan. Nah, keilmuan kita jangan terlalu kalau bisa ya idealis boleh, cuma jangan sampai terlalu ini ya menghambat kalian nanti buat dapat kerja seperti itu. Kalau bisa ya kita istilahnya sapu jagat biasanya. Nah, itu sapu jagat tuh yang dimaksud ya kita harus mempelajari semua bidang keilmuan yang benar-benar harus di ini ya. Kan di dunia kerja juga nggak melulu soal apa namanya soal itu gitu. Jadi kita bakal dinilai dari ini dari perusahaan juga terkait dengan apa namanya terkait dengan kepribadian kita, itu yang paling penting sebenarnya. Yang saya pernah nanya ke seorang HRD gitu kan. Nah itu sebenarnya biasanya perusahaan malah ngambil dari bukan dari skill atau ininya ya, yang penting dari kepribadian dia baik apa enggak dulu. Dan bahkan ada yang bilang bisa jujur nggak gitu. Nah itu yang paling penting. Nah itu mungkin susah ya kalau dikatakan sebagai skill ya. Kan itu bukan skill jatuhnya. Nah itu attitude Attitude. masing-masing orang. Itu mungkin jangan sampai jadikan ini ya. Nah itu sih. Nah, Jadi mungkin kalau poin ditanya penting. kontraktor atau konsultan perencana, kalau bisa dua-duanya. Nah, mungkin ini Dua-duanya ya. bisa. Maksudnya. Jadi Nah, di lebih sini bagus itu. Tapi kalau misal seorang bisa punya dua skill nih, bisa di konsultan di kontraktor, nah itu berarti lebih bagus lagi seperti itu. Nah, mungkin poin yang Ulil sampaikan tadi bahwa skill itu penting ya. Tapi ada yang Hmm. lebih penting dari skill, yaitu attitude kayak Hmm. gitu. Mungkin di dunia kerja kayak gitu. Nah, mungkin di sini menambahkan sedikit. Mungkin di sini saya menambahkan sedikit terkait gambaran kerja di kontraktor atau konsultan. Nah, kalau konsultan itu nanti kerjanya lebih ke office, lebih di kantor kayak gitu. Mungkin
lebih pengerjaan desain, dokumen segala macam itu konsultan. Kalau Iya, kontraktor itu biasanya pengalaman nih kerjanya itu ya. lebih nah, nah ya. Kalau kontraktor tuh biasanya kerja di lapangan dan jam kerja biasanya gak teratur. Nah, misalkan Hmm, ya mungkin bisa 24 jam kayak gitu kalau kontraktor kan kayak gitu. Kalau ya bisa konsultan jadi. eh, kalau konsultan mungkin rata-rata konsultan itu kerjanya teratur lah kantoran jam 8 sampai jam 4. Mungkin pengalaman kayak gitulah ya. Ya, Nah, tergantung ini nanti juga ya, kita maksudnya bisa tergantung bagian ngomongin. dia gitu. Nggak Betul. melulu soal faktor, bisa jadi kerjanya di lapangan juga kan, nggak kan ada yang di kantor juga gitu. Terus sih Ya, mungkin betul. ini Mungkin ada ada pertanyaan yang mungkin ya, ada pertanyaan lagi mau di ini ya dibacain nih dari eh, Pak Arif juga ya. Dari Pak Arif nih terkait BIM nih. Apakah ada Kak proyek yang mewajibkan BIM sebagai persyaratan mengikuti tender proyek? Nah, mungkin terkait BIM aduh ini Mas, Ulil bahas sendiri bahas pengalaman ya di bidang BIM mungkin bisa bisa apa namanya sharing gitu gimana. Kebetulan yang saya tahu Bang Ulil ini juga waktu skripsinya dulu ngambil terkait BIM juga ya. ya, ya benar. Ini Bisa mungkin sharing. aduh sampai melebar jauh nih, kan kita bahasanya ke persiapan proyek ya. Nanti paling kita ini ya sekilas dulu, paling ntar balik lagi ke topik utama gitu ya. Ya, kita nanti setelah ini kita tetap ke topik kita yang awal tadi. Ya mungkin jawab dikit ya terkait BIM nih. BIM itu sebenarnya yang mungkin belum semua orang tahu. BIM itu suatu sistem ya. Jadi sistem itu tuh terkait dengan manajemen proyek, seperti itulah secara singkatnya. Nah, itu sistem itu biasanya ada banyak nih kayak komponennya. Ada BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, BIM 7D. Nah, itu mungkin kalau misal pengen tahu lebih lengkapnya bisa nih. Wah, mungkin Galeri Sipil udah pernah ngadain ini ya webinar BIM. Nah, itu bisa diakses di ini ya websitenya ya, Jak ya. Bisa, bisa. Nah, itu ingin tahu lebih dalam tentang BIM itu ya di situ ya. Paling saya menjawab secara singkat nih. Kalau untuk di proyek itu sebenarnya tergantung proyeknya juga. Tapi sekarang berdasarkan Kementerian PUPR nomor 22 nih 2018. Nah, itu sudah diatur bahwa BIM itu diwajibkan di bangunan gedung negara khususnya. Nah, itu biasanya ada syaratnya nih, minimal uh, berapa ya, kurang lebih 2000 kalau nggak salah. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Soalnya saya nggak begitu hafal terkait dengan peraturannya. Cuma saya tahu sekilas aja, pokoknya diatur di Kementerian PUPR itu nomor 22 gitu, 2018 kalau nggak salah. Nah, itu mungkin bisa kalau lebih pengen taunya bisa tadi gitu. Dicek di webinar Galeri Sipil ya, ya aja ya. Ya, nanti mungkin bisa Tuh, dicek juga informasi-informasi terkait webinar, terkait informasi pelatihan di website Galeri Sipil seperti itu. ya. Nah, mungkin kita akan Ya, balik lagi nih jadi bahasan awal uh, kita tadi terkait dengan proyek konstruksi. Gimana Lel? ya, ya ini Ya, mungkin nambahin dikit ya terkait dengan BIM. boleh, Jadi boleh. nggak semua proyek udah ada BIM, tapi sekarang udah mulai digencarin dan bahkan sekarang sudah mulai banyak itu. Ya, oke mungkin sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita nih. Tadi mungkin sempat Hmm. terpotong juga ya. Jadi kita tadi lagi ngebahas terkait proyek konstruksi. Mungkin balik lagi nih. Mungkin mau bertanya terkait organisasi. Nah, organisasi terkait dengan di proyek seperti apa sih gitu. Karena saya sendiri emang belum terlalu tahu gitu, belum belum apa ya, belum terjun langsung gitu. Mungkin boleh bisa ngasih gambaran. Oh ya, mungkin tadi melanjutkan apa namanya pembahasannya kan, setelah lelang Hmm, pasti ada penunjukan dong, penunjukan pemenang, bahwa misal kita sebagai kontraktor misal udah jadi pemenang nih, nah itu kita harus menyusun atau mengerahkan sebuah sumber daya proyeknya. Jadi kayak SDM-nya kita udah atur gitu kan. Nah itu biasanya malah dokumen SDM-nya ini udah kita masukkan dulu atau input dulu ke pihak si apa namanya si owner ini. Jadi kayak berapa sih sumber daya yang dibutuhkan di proyek tersebut gitu kan, itu kan terkait dengan pembatasan harga juga kan. Nah itu mungkin, nah itu kira-kiranya berapa lama jangka waktunya. Nah itu dari dokumen tendernya. Nah itu setelah penunjukan ya kita harus mengerahkan sumber daya proyeknya. Nah itu sumber daya proyek kan ada banyak kan, ada apa namanya kayak sumber daya manusianya, sumber daya alatnya, kemudian sumber daya
sumber daya apa namanya kayak material dan lain-lain. Nah itu mungkin salah satu apa namanya yang terkait dengan organisasi proyek itu yaitu paling kita yang ngatur semuanya ini kapan ininya apa namanya ya tadi dari project schedule yang yang dibuat kita harus implementasikan di lapangan seperti itu ya. Ya. Sehingga jangan sampai menghambat proyek ini molor terlalu lama seperti itu. Nah, itu kurang bagus. Hmm. Nah, ya. Oke, oke. Kalau misalkan terkait controlling di proyek seperti apa? Kalau controlling paling ini ya kan itu biasanya kan nggak semua proyek juga berjalan dengan lancar ya. Pasti ada aja Nah, iya. kendala meskipun itu. Nah, itu mungkin itu wajibnya kita controlling apakah sudah sesuai dengan syarat yang yang dilaksanakan apa yang diminta seperti itu. Nah, itu Iya. wajibnya controlling atau pengawas di lapangan ya itu. Kita harus selalu ngawasin sehingga tidak jangan sampai ya kayak kemarin kita banyak kan kejadian tuh kayak proyek-proyek itu apalagi yang sekarang lagi viral tuh kayak video-video Pak Ganjar gitu kan ya Ya, mungkin iya. saya hanya nah itu ada berapa yang masih apa namanya masih nah itu mungkin bisa dicek lagi kayak apa namanya backingnya terus dicek lagi terkait dengan RKS yang diminta nah itu mungkin dari situ sih jangan sampai kita menyalahkan dulu si apa namanya si kontraktornya bahwa itu udah bener belum maksudnya ini kok bisa jadi dindingnya kok pak apa pak apa ini ya retak ya nah itu dicek lagi ke beki atau RKS yang ada gitu bahwa itu dibuat dengan apa itu kan ada detailnya seperti itu item-itemnya harus dicek dengan jelas ya di BOQ-nya seperti itu. Mungkin Jadi itu sih sangat kalau controlling di proyek itu emang benar-benar sangat penting gitu ya. iya penting enggak jangan sampai inilah kelewat itu komponen yang paling penting. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, apakah ada, Dan nah, dari Nurul Khairunisa bertanya, apakah ada perbedaan tahapan antara bidding normal pada bidding umumnya dengan penunjukan langsung? Oh, jadi ini kayak nanya yang ini ya, ada yang penunjukan langsung mungkin sama bidding normal ada perbedaan nggak gitu prosesnya? oh ya mungkin pasti ada sih kalau penunjukan langsung nah itu tapi kalau untuk proyek di negara tentunya ya masih pasti banyak dilakukan ini ya tender ya soalnya itu kan Iya. terkait dengan apa namanya kayak gimana sih kita ngambil dengan ya kan itu kita ngomongin ya balik lagi ke uang ya gitu ya kita inilah proyek itu kan pasti ada harganya gitu kan nah itu gimana cara memangkas harganya tapi dengan syarat item-itemnya dipenuhi semuanya sesuai dengan RKS-nya seperti itu. Nah itu mungkin menjadi salah satu. Kalau penunjukan langsung kan jatuhnya kita percaya salah satu kontraktor itu. Jadi kayak ibaratnya langsung, oh ini kamu saya pasrahin kayak ngerjain proyek ini ya kerjain dengan ini itemnya udah dijelasin. Nah itu seperti itu. Tapi kalau dari saya sih lebih, maksudnya lebih harusnya lebih fair adanya kompetisi ya. Jadi kompetisi itu ya penting juga gitu karena itu kan berlomba-lomba buat ini ya gitu. Nah, kalau mungkin sepengalaman saya nih sedikit sharing juga ya, Lil, ya. Nah ya Eh, mungkin bisa nih dari Puja punya pengalaman terkait dengan penunjukan langsung atau ini ya hmm, ya mungkin sedikit ya, sedikit gambaran karena kalau mekanismenya saya juga gak, tidak terlalu paham mungkin. Tapi yang pernah dilakukan itu em, gini, ada dua konsep. Jadi ketika kalau di pemerintahan sendiri sih, di pemerintah sendiri ada dua konsep nih. Ketika kita misalkan apa gua anggarannya itu di bawah 200 juta, itu hmm. ada pilihan, ada dua pilihan. Itu bisa penunjukan langsung atau bisa ditenderin kayak gitu. Tapi ketika di atas 200 juta itu tidak bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi memang harus Harus melalui tender proses ya seperti umumnya ya ya kayak gitu. Nah, itu mungkin ya sih salah satu perbedaannya ya. ya mungkin kalau masalah ini kan sebelumnya saya ini ya belum paham ya kalau ada aturnya gitu ya mungkin ini Hmm, berarti ada aturannya bahwa kalau di atas 200 juta dia laksanakan nah setahu saya juga emang tender itu ya gede-gede nominalnya nggak ada yang di betul. bawah ini kan Nah, nah itu pasti ada tender gitu dan hmm, dari tender itu juga nggak gampang kan tadi ada tahap prekualifikasinya seperti apa gitu-gitu nah itu benar-benar ya. diperhitungkan semuanya gitu. Nah, mungkin ini lanjut nih, melanjut di sini dari Nur Hari Indonesia juga.
biasanya berapa lama proses bidding dilakukan mulai dari input data administrasi perusahaan kayak gitu. Mungkin pengalaman ada dari Ulil gitu, karena mungkin setiap beda-beda ya, setiap tender yang dilakukan beda-beda waktunya mungkin, tapi yang pernah sepengalaman Ulil gitu berapa lama sih kira-kira? Oh ya, jadi sebenarnya beda-beda sih ya. Kalau Hmm. biasanya kalau tender itu biasanya saya pernah baca itu yang dari apa namanya, kalau nggak salah proyek EPC di ini ya, di Kalimantan kalau nggak salah. Nah itu bahkan proses tendernya tuh dari 2018 kalau Oh, nggak salah, kalau nggak salah baca ya sebelum maksudnya. beres. Nah itu sampai sekarang itu baru mau mulai gitu proyeknya. Nah itu tergantung dari kesiapan di ininya juga kan, tadi kita ngomongin semuanya kan, jadi kayak Hmm. sumber daya sumber daya keuangannya seperti apa dari pihak pemilik proyeknya, apakah sudah siapnya di kapan, kan itu sebagai ini. Ada yang Betul. biasanya kan eh, tender dari misal dari 2020, nah itu ada di tender ulang gitu di tahun 2022 seperti itu ada juga gitu. Ya, betul. Nah Ada yang gagal ter, tender, ada juga tuh yang gagal tender. uh, Nah, kalau pengalaman saya kemarin waktu ada proyek ini pengerjaan master plan utilitas terpadu, itu hmm, prosesnya tuh kurang lebih 5 bulanan seperti itu. Dan kalau misal di proyek pemerintahan itu biasanya kan jangka waktu kontraknya memang dalam waktu 1 tahun itu harus harus beres kan, harus harus selesai gitu sesuai kontrak itu. ya Dan itu emang harus benar-benar di apa namanya ya, harus dikawal gitu, harus dikawal agar pencairan dari dananya juga bisa terrealisasi di tahun itu, karena kalau di pemerintahan agak ribet ya kalau terkait dengan pendanaan. Jadi semua tuh bakal tutup buku tuh di akhir tahun kan. Nah itu memang tidak ya bisa lewat dari tanggal yang udah ditentukan, udah hangus gitu. hmm. Mungkin ya harus Oh iya, diperhatikan tuh. oh berarti mungkin ada salah satu hal tersebut yang biasanya mendasari sebuah proyek diadakan. Biasanya kalau dari pengalaman saya juga biasanya banyak proyek yang tendernya dilaksanakan di akhir tahun. Karena itu buat Iya, persiapan di tahun selanjutnya gitu. Nah, itu mungkin menjadi iya, alasan buat mendasari hal tersebut gitu ya. iya. Tergantung enggak lamanya proyek itu, mungkin emang di sini jawaban kita yang berbeda-beda gitu ya. Iya. Nah, ini Nah, tadi ada pertanyaan lagi nggak sih? Kayaknya banyak sih saya tadi. Cuma tadi sih udah dibacain ya atas-atas itu. Mungkin kalau ada yang masih mau ini. kayaknya Nah, pernah kalau tadi kalau misalnya ya ini ya, Wel, apa namanya? Gimana? kayaknya tadi ngelihat ada yang bertanya cuma udah jauh banget kayaknya. Nggak ini. Eh, Terkait apa Nggak, tuh kira-kira ya? bentar. Sambil di scroll aja. Sambil iya ini sambil di scroll juga mungkin takut ada yang kelewat. Terkait BIM sudah, kontraktor sama konsultan sudah tadi. Terus ke bawah lagi ada nggak aja? Coba cek lagi. Ja. Udah semua sih insya Allah nih dibacain. Nah, mungkin ada satu lagi mungkin yang masih mau bertanya nih, yang mau bertanyain ke Ulil gitu. Nah, kan waktu kuliah 4 tahun gitu ya di apa namanya di kampus. Nah, kira-kira ada gak hubungan waktu kuliah sama pekerjaan kayak gitu yang dirasain sekarang gitu ya? Wah, kalau itu banyak ya. Kan kebetulan ya mungkin ini semua teman-teman di sini nggak semuanya sesuai dengan apa namanya, sesuai keahliannya dengan kerjanya, lingkup kerjanya. Tapi pasti semua ada yang bisa diterapin gitu kan, di gak hanya di kontraktor atau di mana gitu. Nah itu pasti ada sih yang bisa diterapin. Kayak ya pertama tadi terkait dengan hal-hal dasar terkait soft skill, hard skill gitu kan. Itu pasti ada. Apalagi terkait dengan keahlian kita kan, tentunya sebagai seorang sipil gitu. Nah itu ada. Kalau dari saya sih banyak belajar terkait dengan project schedule ya tentunya. Terus oh ya, saya keinget nih belajar terkait dengan produktivitas kerja atau produktivitas alat seperti itu benar-benar dipakai sekarang gitu. Terus kemudian kayak terkait dengan manajemen proyek, nah itu benar-benar ada dan dibutuhin seperti itu. Terus ya kita paling tahu kayak data-data terkait dengan data tanah, data ini. Nah itu
proses pengaplikasiannya seperti apa sih di lapangan. Nah itu terus kayak terkait dengan dari kenapa sih dengan penggunaan data tanah itu dengan metode ini gitu. Nah itu benar-benar ada gitu. Itu semua ini ada hubungannya semua kayak gitu. Jadi nggak mulu-mulu apa namanya kayak kuliah ya pasti ada ini, dan itu nggak disangka-sangka lah. Ibaratnya saya kuliah dulu mikir bahwa itu ini nih pengaplikasiannya di lapangan seperti apa, nah ternyata ya mengalami sendiri gitu, akhirnya seperti ini gitu di lapangan gitu, Ya. gitu Kalau sih. software sendiri yang dikuasai nih kira-kira ya, misalnya kalau misalkan saya nanti ya pengen atau teman-teman nanti pengen terjun di dunia konstruksi baik itu konsultan ataupun kontraktor, kira-kira ilmu dasarnya gitu apa kira-kira yang harus dikuasai nih? Ilmu dasar, kalau Ya ilmu maksudnya dasar jatuh software yang harus dikuasai gitu. ya, kalau kalau dari saya sih Hmm. maksudnya sekarang ya paling Ya, mana? AutoCAD ya, paling yang normal-normal ya MS Oke. Office lah gitu. MS Office, AutoCAD, SketchUp nggak dipakai tapi nggak begitu ini. Terus apa namanya project gitu. Terus ya kalau kalau dari ini tabs itu nggak nggak semuanya ya, maksudnya nggak semua proyek pakai itu gitu, tergantung proyeknya. Dan bahkan biasanya ada masalah di lapangan proyek JT kalau nggak salah itu. Nah itu dari ini pihak ini minta ini tolong dibuatkan rekayasa strukturnya seperti apa. Nah itu kita harus benar-benar secara meskipun gak jago-jago amat, cuma kan kita harus tahu basic-basicnya terlebih dahulu bahwa gimana sih cara ini gitu, demokan ini demo demo kayak model model seperti ini gitu, terkait Iya. gayanya, ketahanan gempanya seperti itu tak terduga sih, seharusnya sebenarnya nggak ada, cuma tak terduga aja kan. Sebagai engineering ya harus tahu juga minimal dasarnya dulu lah. Iya. Sepakat sih. Mungkin ya banyak ilmu yang harus dipelajari waktu kuliah itu yang akan diterapkan di dunia kerja. Ya. Tapi sepengalaman saya juga ada satu lagi nih, satu aplikasi yang mungkin tadi belum disebutin. ArcGIS. Nah, ArcGIS ini sebenarnya penting banget di lapangan ternyata gitu. Walaupun basicnya bukan Oh iya seorang itu. teknisi. ArcGIS itu kan biasanya emang anak teknologi gitu. Tapi kalau anak sipil punya apa namanya, punya kelebihan atau mungkin punya skill lain yang bisa mengoperasiin ArcGIS itu nilai plus kalau di suatu pekerjaan ya, sepengalaman saya gitu. Karena di sini ternyata kalau di lapangan kepake banget kayak misalkan buat pemetaan. Nah, anak sipil kalau bisa ngerjain ArcGIS itu mungkin salah satu nilai plus nih buat teman-teman, nanti bisa bisa diperhatiin juga ya, maksudnya buat karir ke depan setelah lulus gitu. Mungkin harus persiapan dulu nih apa aja nih, apalagi misalkan nanti pengen terjun di dunia konstruksi, mungkin AutoCAD-nya harus kuat kayak gitu ya. Mungkin itu ilmu dasarnya lah ya, mungkin yang harus dikuasain ya. Iya ya, Nah mungkin ada kalau kalau sipil teman-teman biasanya ada sih, yang ya. mana ada lagi nggak, kalau sipil ya biasanya AutoCAD itu yang basic lah ibaratnya gitu, Hmm, pasti ya ada. banget, kayak ya kalau mungkin AutoCAD itu kayak Microsoft punya lah ya. Ah, yang paling sering di dikerjain. ada yang Mungkin mungkin di ini dulu lah belum ada lagi yang bagi teman-teman. bertanya. Saya lihat lagi scroll juga. Ini buat teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom komentar ataupun bisa di kolom pertanyaan. Kebetulan emang di sini udah ada kolom pertanyaan ya. Jadi nanti teman-teman biar lebih bisa mudah buat saya bacakan di sini pertanyaan-pertanyaan teman-teman kayak gitu. Oh iya, ada yang tanya lagi nih. Mungkin Ulil bisa menjawab nih kayak gimana ya. Eh, Banyak orang yang masih bingung juga sih terkait lelang sama tender itu, ada perbedaannya atau gimana gitu dari Ulil. Kalau berdasarkan ini ya, kalau mungkin ya saya mikirnya ya hampir sama sih ya. Kalau Iya, kan terkait dengan penunjukan lelang atau tender. Nah, lelang kan bahasanya lebih ke arah gimana sih kita nyari harga yang murah gitu. Nah, itu kalau kesannya gitu nggak sih? Nah, cuma kalau tender, kalau dari sudut pandang saya ya, kalau dari sudut pandang saya ini lebih ke arah semuanya, segala aspek. Bahkan pernah saya salah satu proyek itu tender, dan itu pernah maksudnya gini,
yang diambil tuh bukan berdasarkan harga, jadi berdasarkan kesiapannya, Oh iya. Hah? metodenya. Padahal harganya tinggi nih, udah masang harga tinggi kan, Tapi tapi tetap malah diambil. menang tuh. Iya, malah menang gara-gara emang kita emang pertama lolos pre kualifikasi. Nah itu terus dia bisa ngasih metode dengan adanya kesulitan di lapangan seperti itu. Biasanya itu sih, biasanya dari pihak ini pasti ada ngasih dulu. Ini kalau apalagi kalau misal ini tanahnya kayak gini keras nih. Nah itu gimana cara metodenya? Coba kasih metode gitu dan solusinya seperti apa gitu kan. Itu bisa jadi poin plus gitu buat meraih tender gitu, menang tendernya gitu. Berarti memang harga gak selalu jadi patokan ya. Enggak, Ada enggak selalu. kesiapan juga gitu harus di Enggak. ini. Makanya kan yang tadi yang saya bilang itu sebuah jadi lingkup persiapan proyek itu panjang kan, dari feasibility study, terus apa namanya, balik lagi nih kayak tadi briefing, kemudian yang apa namanya, kayak desain, terus pelelangan. Nah pelelangan ini tuh prosesnya bener panjang kan, tadi ada yang sampai 2 tahun 3 tahun. Nah itu ya Hmm, di dalamnya emang ada klarifikasi harga, klarifikasi teknis. Nah klarifikasi teknis ini tuh biasanya berlangsung ini ya, alat ya gitu ya, karena teknis itu menyangkut keadaan di lapangan seperti apa seperti itu. Jadi biasanya yang paling penting tuh teknisnya. Kalau harga biasanya mungkin di nomor dua kan. Tapi tergantung sih. Kalau misal emang proyeknya kiranya gampang atau gimana, nah itu mungkin aspek harga yang bakal diambil terlebih dahulu. Nah itu yang tahu mungkin di pihak si pemilik proyeknya ya, gitu ya. iya. Nah, mungkin sebagai kontraktor kali ya, mungkin nanti berikutan tender ya, emang harus menentukan harga atau ngasih harga yang optimal gitu. Optimal itu dalam artian apa ya? Gitu. Ya artinya terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi sanggup gitu buat Nah, dilakukan, realistis ya, gitu. Nah, realistis. siap. Ini di kolom komentar ada juga yang bertanya nih, mungkin agak sedikit di luar ini ya, bahasan konstruksi, tapi gak apa-apa nih, masih berhubungan dengan kuliah. Bang belajar kalkulus gak katanya? Oh belajar, Wah, bang belajar kalkulus gak guna. Ini kalkulus nih pengalaman. Waktu ya, kuliah pastilah ya, semua semua anak teknik sipil kayaknya belajar kalkulus ya. ya, belajar kalkulus mah guna, pasti ada gunanya, cuma kita nggak tahu Iya, kapan gitu. Nah, itu kadang kayak ya gitu. mungkin Nah ya kita dan belum kalau waktunya aja kali ya. itu sebenarnya kayak di analisis struktur kayak gitu kan penting itu, cuma ya kita nggak ini nggak nggak nyangka aja gitu bahwa mikirnya kita itu beda gitu jatuhnya, cuma kan sebenarnya pengaplikasiannya ya di situ-situ aja. Kayak di analisis struktur kalau dihitung secara manual ya itu ya hampir sama-sama kalkulus. Cuma kan kalau analisis struktur gitu jatuhnya lebih ke arah apa ya, kita pengaplikasian. Kalau kalkulus kan jatuhnya ke mungkin matematika murni ya, seperti itu. Mungkin itu yang mungkin mikirnya orang bahwa kalkulus itu susah ya, mungkin seperti itu. Iya. Mungkin ini apa ya, pengalaman di kuliah juga, waktu saya kuliah mungkin teman-teman yang harus di apa ya, harus diambil pelajarannya mungkin eh, banyak hal-hal yang justru kita ketahui setelah lulus kuliah gitu. Jadi artinya jangan terpaku pas waktu kuliah saja. Jadi teman-teman harus mengeksplor diri juga kayak gitu. Cari pengetahuan di luar kuliah yang bisa naikin skill teman-teman kayak gitu. Ini maksudnya Mungkin gitu eskalasi. ya. Tolong jelasin sumber data untuk menghitung eskalasi. Ini yang tadi yang maksudnya yang nanya yang tadi ya, yang kalkulus aja. Geosep, geosep.co. Oh ya, ini bertanya terkait sumber data ya. Data apa Mungkin nih? sumber data, Data data apa nih? Agak bingung juga ya. Oh, untuk sumber menghitung eskalasi. Sekarang kita belum harus harus ini dulu ya. Harus research dulu kayak gitu. Gak bisa langsung. Mungkin gak bisa dijawab di sini sih. juga. Jadi kita nggak inilah, Iya, nggak disiapkan juga gitu. iya. Ini ada sekitar 6 menit lagi nih buat teman-teman yang masih mau bertanya, Nah, karena kita mungkin ya, dari ini sampai jam 8, sampai jam 9. Teman-teman mungkin ada waktu 6 menit lagi untuk bertanya. aduh nih mungkin
ada yang masih bingung nggak terkait dengan tadi yang saya berdasarkan pengalaman saya ya ini. Oh ya, mungkin mau nanya ini loh, terkait pembayaran nih, misalkan kita udah dapet tender nih, kan ada perjanjian pembayaran dong kayak gitu kan. Nah itu dibayarnya tuh gimana sih caranya ngebayarnya, apa per progres atau sistemnya kayak gitu, bisa dijelasin nggak? Nah itu sebenarnya banyak ya, kalau Hmm, terkait metode pembayarannya, dan bahkan semua proyek tuh nggak semua nggak semua sama pembayarannya. ya. Nah itu biasanya ya kita apa tergantung dari kontrak awal gitu. Di kontrak awal kita disepakati misal habis sebelum tender juga udah dikasih tahu ini pembayarannya ada ini, bahkan ada yang ngasih beberapa berapa apa namanya berapa ini opsi gitu, kayak kita milih yang mana sih kalau misal kita jadi pemenang tuh. Nah itu biasanya dari situ ada yang SKBDN atau SCF gitu-gitu dan lain-lain. Tuh ada inilah ada apa namanya ada metode-metodenya. Nah itu biasanya tergantung ini, kan tadi ada yang apa progres bulanan berdasarkan termin juga kayak gitu, ada tergantung dari pihak ininya gitu. Itu sih berdasarkan kesepakatan jatuhnya. Iya, iya, betul sih. Mungkin ini ya, apa namanya, didasarkan pada kesepakatan awal, pada kontrak kayak gitu ya. Hmm. Nah, mungkin ada waktu 4 menit lagi nih buat teman-teman sambil kita ya nunggu. Oh ini ada yang ada yang bertanya nih loh. Ada dua orang yang bertanya. Iya nih boleh, apa ini nih Bang, Bang, sebenarnya kira-kira masalah bisa nggak yang ganti PPK setelah tender selesai? Nah, gimana ganti PPK setelah tender selesai. Bisa membuat jadi ya, bisa jadi bisa sih, harusnya kan sebenarnya kan kalau untuk jatuhnya ya ibaratnya kayak kerja gitu, bisa jadi keluar, tapi saya belum tahu pastinya ya kan, soalnya saya belum ini ya, belum hmm, di owner jatuhnya ya, jadi ya, belum tahu pastinya. Saya, setahu saya ya biasanya bisa, asalkan masih ada ini ya, maksudnya ada, kalau bisa ya lebih baik sampai proses selesai atau proses pembangunannya selesai, karena itu kan PPK kan yang menentukan apa namanya kayak RKS ya jatuhnya itu sih. Jadi ketika RKS itu, tapi kan kalau misal ganti PPK, kalau misal RKS-nya udah terbit, harusnya ya nggak apa-apa kan, udah ada tanda apa tertulisnya ya. Itu. hmm, oke. Sebenarnya kemarin ada pengalaman dikit sih terkait dengan ini ya, pergantian Hmm. PPK. Nah, jadi ada pada proyek kemarin yang ada yang mengganti PPK gitu. Nah, tapi ini didasarkan kesepakatan dua belah pihak dulu kayak gitu. Jadi tetap Ya. tetap apa ya namanya, mungkin secara secara dokumen tetap pakai yang lama, tapi cuma orangnya saja yang berbeda kayak gitu. Nah, mungkin ini ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang memang harus disetujuin dulu kayak gitu kalau ketika memang ada pergantian PPK kayak gitu. Iya sih. Ini apa nih? Mungkin Tanya lagi nih. Berapa menit lagi, Ja? judul Wah, skripsi udah 2 menit lagi, mungkin 2 menit lagi gak apa sambil nunggu beres. Judul skripsi untuk bendungan baru dibangun. wow. Judul skripsi untuk bendungan baru di bangunan apa bang? Oh, kira-kira mungkin ini terkait sipil bahasan Nah, kira-kira ini ya sumber daya air ya. sumber daya air, Aduh, sumber daya air. fokusnya Belum di sumber daya. tahu ya. Mungkin ini ya, apa ya? Judul nih. Bisa jadi analisis kelongsoran, bendungan. Nah, itu mungkin. Nah, kayak kemarin yang kita bahas juga tuh apa sih? Gimana sih bendungan itu bisa dibuat gitu kan? Jatuhnya gitu ya. Iya. Yang ini yang Wadas itu mungkin bisa dicek lagi ini ya. Nah mungkin Lagi sebelum ditutup ada dua pertanyaan dulu ya Lel ya. Sebelum ditutup ada dua beres. pertanyaan nih. Pertama Bang, untuk itu berapa persen ya, sih kalau proyeknya cepat? Oh, kalau untung kontraktor, nah ini bahasanya ya ini ya kayak jatuhnya gimana ya? Sebenarnya ada kok yang gini nih, ada misal ya kita sebenarnya nggak bisa estimasi secara real ya. Maksudnya kita belum tahu nih nanti bakal untung berapa. Cuma kan biasanya kita di ini di Beki juga ada keuntungannya. Jadi misal ini overhead
atau profitnya tuh kira-kira berapa sih gitu. Nah itu ada pasti. Nah itu tergantung tergantung ya. Ada yang enggak, ada yang ada gitu. Nah itu tergantung juga gitu. Jadi kayak biasanya di BG ada yang nambahin itu sendiri, terus ada yang enggak. Nah itu kalau enggak berarti kita harus sebagai estimator juga, berarti kita harus ini ya. Nah jatuhnya kayak saya ini hitungannya bisa jadi estimator juga ya. Kan kalau menentukan harga berarti harus tahu ini kira-kira berapa sih nanti untungnya. Dan biasanya yang dijadikan harga patokan itu ada dari berdasarkan di list proyek-proyek sebelumnya gitu. Misal proyek dermaga gitu. Nah ini minimalnya berapa sih di proyek dermaga kan itu biasanya kalau dermaga gitu kan rada susah kan kayak pakai alat-alat tambahan, tools-tools tambahan. Itu metodenya juga pasti beda dan lebih susah. Nah itu mungkin beda harganya gitu. Nah ada kalau kayak proyek onshore yang biasanya di apa namanya di darat gitu. Nah itu pastinya harganya lebih murah gitu daripada proyek offshore yang di laut gitu. Itu mungkin ya. Udah mungkin ya. Udah ada pertanyaan terakhir nih. Yang nanya terkait keluh kesah menangani proyek dinas. Udah pernah gak Lil? Nah mungkin ini Puja aja yang jawab. Enggak Ya kalau saya kira-kira. sih emang bukan bukan kontraktor yang ngerjainnya ya, tapi memang memang kayak sebagai Iya, ownernya gitu. ini aja Ah, nanti dari pandang saya sama sudut pandang Puja gitu gimana? ya oke. Dari mungkin dari sudut pandang saya kan sebagai owner mungkin ya posisinya bukan sebagai kontraktor. Nah mungkin kalau di dinas atau emang di pemerintahan lebih ketat dari segi dokumen ya. Dokumen memang agak persyaratan emang mungkin lebih agak bukan ribet sih, mungkin emang lebih ketat aja gitu. Dari segi apa namanya dokumennya harus disiapin dan ketika pelaksanaan di lapangan. Terus juga memang yang paling utama kita mengejar waktu ya gitu. Untuk karena kita berhubungan sama apa namanya pencairan dana itu gak ribet, gak ribet, gak mudah ya. Jadi mau disesuaikan sudah ada timelinenya tersendiri kayak gitu. Kalau memang melewati batas yang ditentukan ya ya bisa disairin kayak gitu. Maka dari sini mungkin dari owner biasanya eh, sering sering monep ke konsultan atau kontraktor yang ngerjain itu supaya tepat waktu. Biasanya dikejar deadline sih. Dan biasanya kalau ada kekurangan-kekurangan ya emang harus harus siap 24 jam gitu kalau sama pemerintahan kayak gitu. Iya sih. Mungkin Ya itu mungkin sih. kalau kalau dari saya kalau kesahnya ya sebenarnya kalau kalau kesah ini tergantung dari ini ya dari tantangannya ketika menghadapi proyek itu gitu. Jadi kalau dari saya sudut pandang saya sebagai ini ya kontraktor gitu kan. Nah itu mungkin ini ya kalau untuk keluh kesahnya terkait dengan metode gitu. Ada kan nggak semua proyek ini gampang gitu kan. Jadi benar-benar ada tantangannya sendiri-sendiri. Jadi setiap proyek menangani proyek ya ada hal yang susah, ada yang hal yang gampang gitu. Nah itu mungkin di situ kita ini, maksudnya kita harus improve kayak rasa skill kita yang benar-benar dibutuhkan ya di situ. Jadi kayak uh, gimana sih cara ngasih metode gimana? Ini misal ada kendala di sini, kita ngasih metode gimana? Nah itu salah satu keluh kesahnya ya kayak gimana kita harus tahu secara cepat gitu menangani suatu apa masalah di lapangan itu mungkin itu sih Ya, oke. kadang nggak gampang gitu nggak sampai sehari langsung bisa atau 2 hari bisa gitu kan nah itu panjang dan bahkan dikejar deadline juga kan jatuhnya kayak gitu Nah, mungkin ini ada pengalaman lain nih dari yang lain. Lebih ke birokrasinya sih Bang kalau di dinas itu ya bener sih emang birokrasi yang tadi birokrasi saya bilang kan. oh Nah, itu masalah ini ya masalah masalah terkait dengan administrasi ya ya. bisa sih birokrasi juga Mungkin udah jam 9 juga ya Bang Ulil. Gak kerasa nih. Ini ada pertanyaan nih terakhir ada Bang Rehan, Rehan, Bang Puja dan Bang Ulil kuliahnya di mana dulu nih? Kira-kira mau di mana nih kira-kira ya kita buat di teman-teman kampus bertanya tadi. bagus selain TB UI UGM mana eh, aja dulu dulu waktu saya mau Ulil itu kuliah kita di IPB. Di mana di IPB itu jurusan teknik sipil dan lingkungan. Jadi emang selain teknik sipilnya kita juga belajar teknik lingkungannya. Jadi emang setelah lulus itu kita kayak kayak lulus dari dua jurusan kayak gitu, teknik sipil dan teknik lingkungan. Mungkin rekomendasi buat teman-teman nanti bisa bisa apa namanya bisa
mencari sendiri gitu ya yang cocok sama teman-teman di mana. Tapi kalau saya sama Ulil sendiri di IPB kayak gitu, sipil IPB. Nah, itu mungkin sih. Dan nih, Ya, 21. Mau lanjut apa gimana? Pak, mungkin udah Cukup. ini juga ya jam gimana nih terserah Bang Ulil. Mungkin kita kalau udah ada pertanyaan Nah, kita ini sudah. tunggulah. Kalau nggak ada, kita tutup. Apa Ini ada lagi teman-teman? nanti bisa di-share nggak ya? Bisa ya? Bisa bisa. Selamat datang Rehan. Ini Rehan salah satu pekerja di PP nih. Rizky Sofian. Lanjut bang katanya. Nah, mungkin kalau lanjut ada pertanyaan nggak? Mungkin yang bisa dijawab. Kalau nggak ya mungkin diakhiri. Sudah 1 jam kita. Iya. Ternyata nggak kerasa ya. Iya gak kerasa udah 1 jam lebih 5 menit nih. Nanti mungkin di lain kesempatan juga kita bakal bertemu lagi nanti dengan Dan habis SKS ini juga dengan episode 3 kayak gitu. pengen jadi apa namanya pembicara atau ngobrol galership itu aja ya. Oh iya. Buat teman hmm, buat teman-teman nanti mau sharing bersama Galeri Sipil kayak gitu boleh nanti tinggal mungkin bisa hubungi admin kayak gitu. Dan nih kalau nggak ada tutup aja. Ya, mungkin ya. Ya udah kalau mungkin buat teman-teman terima kasih banyak yang udah berkesempatan atau dan udah mensupport kita berdua mungkin ya di sini mensupport Galeri Sipil pada malam kali ini untuk sharing-sharing seputar dengan proses perencanaan pada suatu proyek kayak gitu. Mungkin di lain kesempatan nanti kita akan bertemu lagi mungkin dengan topik yang berbeda dengan topik yang lebih menarik buat teman-teman semua yang nanti mau bergabung bersama kami gitu untuk menjadi narasumber atau sharing bisa hubungi admin. Dan saya ucapin terima kasih juga buat Ulil atas waktunya pada malam kali ini sudah Ya, sharing-sharingnya. sama-sama. Mungkin dari saya misal masih ada salah ya bisalah dikoreksi gitu buat ini. Ya, Takutnya masih ya kalau yang salah ada juga bisa seperti. kekurangan gitu ya. Mungkin itu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Udah di end belum? Belum. Belum ntar ini mau di save dulu ya.